Poco X6 8 bulan kemudian setelah mendapatkan update HyperOS. Apakah memang HP ini masih menarik di akhir 2024? Mari kita lakukan review kembali dari Poco X6 ini ya guys. Sebelumnya kita ingin berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita lakukan reviewnya. Kalau kalian tertarik untuk beli HP Poco X6 ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee, ataupun di TikTok Shop-nya juga. Dan mari kita bahas dari HP ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini tuh menggunakan prosesor Snapdragon 7S Gen 2, RAM 12GB, dan storage 256GB bertipe UFS ya guys. Di atas kertas, spesifikasinya masih termasuk menarik bahkan di akhir 2024 ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi performance-nya. Setelah mendapatkan update HyperOS, sebenarnya penggunaan harian sebenarnya tidak ada masalah sih guys. Masih lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Buka tutup aplikasi masih termasuk cukup smooth dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala. Cuma memang untuk HP dengan skor Antutu sampai sekitar 600 ribuan, bahkan di update HyperOS ini, itu manajemen panasnya untuk bermain game masih kurang maksimal. Jadi menurut kita, kalau kita pakai buat gaming itu masih mudah menghangat dan cenderung ke panas kalau misalnya dipakai buat gaming berat seperti game Genshin Impact. Dan hal ini sebenarnya tidak terlalu banyak berubah dari sebelum update HyperOS pun ya guys. Dan untuk itu kita coba kembali lagi untuk Geekbench 6-nya, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress juga bisa lihat skornya di layar kalian. PC Mark kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut kita bicara soal gaming sendiri, kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Dan terakhir game Genshin Impact kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Overall bisa dibilang bahkan sampai di akhir 2024 pun sebenarnya performance dari HP itu masih termasuk layak, bagus, dan masih menarik untuk di akhir 2024 ini ya guys. Kemudian mari kita berbicara soal kameranya. Kamera dari Poco X6 ini menggunakan konfigurasi kamera 64MP plus OIS, kamera 8MP ultra wide, dan kamera depan sebesar 16MP. Untuk kualitas kameranya menurut kita memang nggak terlalu beda yang jauh dari yang sebelum di-update ke HyperOS, tapi secara kualitas menurut kita agak sedikit mengalami penurunan secara kualitas gambar, mungkin perasaan kita ya, karena kita nggak benar-benar compare di lokasi yang sama dan waktu yang sama sih guys, antara MIUI sama Android HyperOS. Tapi menurut kita memang akan di akhir 2024 ini menurut kita ya masih termasuk standar saja untuk kelas harganya. Ya masih menarik, tapi nggak sampai se-wow itu ya guys. Tapi kalian bisa lihat tuh sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Poco X6 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi outdoor. Kurang lebih seperti ini, dia bisa merekam 1080p 60fps. Seperti ini kualitasnya. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Poco X6 kalau kita gunakan buat perekaman video. Bisa merekam sampai 4K 30fps. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar.
Oke, ini adalah sampel kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Apakah masih menarik atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco X6 kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya guys. Jadi kalau kita gunakan buat perekaman video, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya, termasuk cakep ya, dan number crashnya juga termasuk masih dapat, dan kualitasnya termasuk masih bagus lah guys untuk kamera depannya untuk perekaman video. Meskipun memang muka kita akan di soft ya, karena ya wajar low light ya guys, harga 3 jutaan ini masih oke banget guys. Tapi gimana muka? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Memang masih ada sedikit jitter kalau kita lihat ya, tapi masih wajar untuk kelas harga 3 jutaan. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas kamera belakangnya dari Poco X6 ini? Apakah masih menarik atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan dalam kondisi low light, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera low light-nya dari Poco X6. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian, HP ini dibekali layar AMOLED resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz, bisa untuk nonton YouTube, bisa untuk nonton Netflix dengan resolusi wideband L1, dan ini juga masih aman banget untuk dipakai sehari. Cuma memang menurut kita warna dari layar ini tuh masih kurang apa ya, nggak se-AMOLED yang seharusnya AMOLED menurut kita ya. Tapi menurut kita masih termasuk aman-aman saja sih selama penggunaan harian, di bawah matahari pun masih terlihat dengan baik ya guys. Kemudian untuk sektor speaker, kualitas dual speaker di HP ini termasuk masih oke, bahkan di akhir 2024. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian HP ini dibekali oleh baterai 5100 mAh yang menurut kita untuk penggunaan harian tuh masih termasuk irit dan masih termasuk aman banget untuk dipakai seharian dengan kondisi kita pakai sosial media, WhatsApp tanpa gaming ya guys. Kemudian HP ini dibekali oleh charger 67 watt yang itu butuh waktu sekitar 1 jam untuk full charge ya guys. Lanjut dari sektor security sendiri sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya termasuk standar saja untuk kelas harga 3 jutaan. Sesuai lah standar Poco-nya ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini ada dual slot SIM card tanpa micro SD slot tanpa dukungan eSIM ya guys. Lanjut dari sektor virtual background zoom, ini sudah support banget ya. Jadi sudah memang karena chipsetnya sudah mendukung, kucap banget lah buat Poco. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP54, punya inframerah, support USB OTG, kemudian dia masih punya headphone jack 3,5 mm, dan dia tidak punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini, bahkan setelah update HyperOS pun. Lanjut untuk jaminan update sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update 3 kali update OS dan 4 tahun security yang dimulai dari Android 13. Sudah dapat di HyperOS Android 14 dan masih sisa 2 kali update OS lagi untuk sampai 2026 ya guys. Kesimpulannya, bahkan setelah update HyperOS pun, HP ini masih sangat layak banget untuk dibeli di akhir 2024. Ini adalah HP yang all-rounder banget untuk kelas harga 3 jutaan. Sudah safe banget lah guys untuk performance, kamera, layar, speaker, semua lah guys. Ini udah all-in-one package yang menurut kita termasuk masih sangat menarik banget, bahkan di akhir 2024 ini. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Vicky Jet, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.